Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara serta hadirin sekalian. Bapak Ibu saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker di bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Evan Kristiawan, anggota GBI Jemaat Rock Ministry Singapura, dengan Saudari Danika Tapiomas Panggabean, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 pukul 10 dilayankan oleh GKI Gading Indah oleh pelayan firman Pendeta Setira Budi Purwosuito. Mari kita doakan bersama. Diberitahukan kepada jemaat GKI Gading Indah bahwa akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Aditya Pratama Hindrawan, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Tirza Oktariana Setiabudi, anggota GKI Gunung Sahari, pada hari Minggu 25 Mei 2025 jam 1 dilayani oleh GKI Gading Indah. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah, paling lambat tanggal 18 Mei 2025. Mari kita doakan bersama. Surat dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Warta yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, pukul 9 di GKI Gading Indah, dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwosuito. Untuk nama-nama anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Warta yang ketiga, Weekend Pasutri House of Harmony, dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 pukul 10 di GKI Gading Indah dengan pembicara Pendeta Emeritus Roni Nathanael dan Ibu Florence Dorothea. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Fani dan Ibu Felicia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta yang keempat, Persekutuan Dewasa dan Seminar Kesehatan. Akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 pukul 10. Setelah itu akan diadakan seminar kesehatan dengan membahas tentang syaraf terjepit dan penanganan terkini. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam kedua acara tersebut. Warta yang kelima, Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Misericordias Domini, Kasih Setia Tuhan, dengan pembawa firman Pendeta Vincendo Garuda Damara dari GKI Buaran. Warta yang keenam, kelas katekisasi. Kelas akan dimulai pada 9 Mei 2025 setiap hari Jumat pukul 19.30 diadakan di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin daftar kelas katekisasi dapat segera mendaftarkan diri ke Tata Usaha Gereja atau form dapat didownload di web GKI Gading Indah. Warta yang ketujuh, penabisan pendeta. Umat yang terkasih, puji syukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 akan diselenggarakan kebaktian penabisan pendeta dalam diri Penatua Ana Nur Aini
dari GKI Gading Indah dan Penatua Marcelo Ananda Odang dari GKI Layur. Ibadah akan berlangsung di Aula TKK 6 BPK Penabur Kelapa Hibrida. Didahului dengan ramah tamah pada pukul 16.30 dan ibadah dimulai pada pukul 18. Mari kita doakan acara ini dapat berlangsung lancar dan menjadi berkat bagi kita semua. Apabila Anda selaku anggota jemaat, simpatisan GKI Gading Indah ingin turut mengikuti acara ini, silakan mengisi daftar kehadiran dengan men-scan QR Code yang terdapat pada poster di lobi penyambutan. Kiranya lewat ibadah penabisan pendeta ini, kedua calon pendeta diperlengkapi untuk melaksanakan panggilan pelayanannya dengan lebih baik lagi. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Tak Berhenti Bersaksi akan dipimpin oleh Pendeta Martinus Stefanus dari GKI Karet Belakang. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Tuhan telah bangkit. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergemar, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Mari bernyanyi, haleluya. Pujilah Dia, haleluya. Mari sudah dikalahkannya, kita pun ada bersamanya. Kita mengingat dan merayakan hari Minggu, hari kebangkitan. Mari kita bersukacita, Kristus telah bangkit, haleluya. Umat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, di dalam minggu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tak berhenti bersaksi. Kita diajak untuk dapat mempersaksikan karya kasih Kristus yang sudah bangkit dan juga sudah menang menghadapi maut, sehingga kehidupan kita beroleh damai sejahtera dan sukacita. Karena itu kita diajak untuk hidup di dalam kasih Tuhan dengan menjalani hidup yang benar. Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-1 dan ke-2, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Marilah kita menyambut kata pembuka ini dengan menaikkan "Ku berserah kepada Allahku." Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 3 sampai 5 berkata demikian. Kasihinilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Marilah di dalam segala kerendahan hati, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh dan melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa kami sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami melalaikan panggilan-Mu untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Kami juga mengakui bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak selalu mencerminkan kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan atas setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, bersihkanlah hati kami dan bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini, agar kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 8-11 berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Lembut padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar.
benar, kasih besar. Umat terkasih, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang telah memberikan kepada kami keselamatan melalui kebangkitan Putra Tunggal-Mu. Dan biarlah berita ini membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini, kami hendak beroleh kekuatan, dimampukan menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing, menuntun, menyertai, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, dan lebih dari itu kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pertama, bacaan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 27 sampai 32. Mereka membawa rasul-rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Lalu imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu bunuh dengan menggantung Dia pada kayu salib. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah dengan tangan kanannya menjadi perintis dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Kamilah saksi dari peristiwa-peristiwa itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya
kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, alam benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah, ikatlah korban pada tanduk mesbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua, bacaan diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di daerah Asia. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan
dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Semua suku di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, kita akan membaca ayat pasal 20 ayat 19 sampai 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dengan penuh sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Om, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah jadul sekali itu ya, sudah lama sekali, tetapi saya rasa perlu memperkenalkan diri. Kalau nanti suatu saat kita bertemu, berpapasan, bisa saling mengenal lebih dalam. Perkenalkan, nama saya Martinus Stefanus. Saya melayani sebagai pendeta di GKI Karbela. Ada singkatannya, karet belakang. Jadi Bapak Ibu, saya juga masih belum tahu ya, kenapa disebutkan dengan nama karet belakang. Padahal tidak ada karet tengah dan karet depannya. Tapi yang ada cuman karet belakang. Lalu kemudian karet belakang ini juga dekat dengan daerah Kuningan. Dekat dengan Setiabudi, dekat dengan Jenderal Sudirman. Jadi posisinya sih memang di segitiga emas perkotaan, tetapi gerejanya adalah gereja berbentuk rumah begitu. Jadi bukan gereja yang besar dengan gedungnya, tetapi gereja yang sederhana
namun di situ banyak sekali anggota jemaat yang memiliki keterkaitan relasi keluarga di dalamnya. Salam dari Majelis Jemaat GKI Karbela untuk Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat di dalam Minggu Paskah yang pertama ini adalah tak berhenti bersaksi. Seorang anggota jemaat di GKI Karbela, dia pernah bercerita, bersaksi Bapak Ibu. Kesaksiannya begini, dulu sebelum saya masuk ke gereja ini, gereja Karbela, saya adalah penganut salah satu agama yang sangat kuat. Lalu kemudian ketika suatu kali gereja ini sudah mulai berdiri, sudah menjadi dewasa, ketika saya masak, saya mendengarkan lagu yang belum pernah saya dengar. Lagu itu asing bagi saya. Lalu kemudian keesokan harinya saya masak lagi. Kemudian saya dengar lagu itu. Lama-lama saya kok jadi mulai kepikiran ya dengan lagu itu. Lalu kemudian sepertinya lagu itu membuat saya menjadi tenang. Jadi ketika masak itu saya lakukannya dengan tenang, dengan damai sejahtera sambil mendengar lagu. Ternyata lagu itu berasal dari gereja ini. Melalui lagu itu kemudian saya mulai mencoba untuk mendekati. Mencoba untuk datang. Ternyata orang-orangnya ramah. Mereka menyambut saya. Kemudian disitulah mulai terjadi perubahan dalam diri saya. Saya mulai mau datang ke gereja itu. Tidak mudah, karena menurut pengalamannya suaminya tidak mengizinkan dia untuk beribadah. Tetapi lambat laun istrinya itu memberikan penjelasan kepada suami ini sehingga luluhlah hatinya untuk mengizinkan istri ini pergi ke gereja. Sebuah kesaksian yang menjadi gambaran bahwa Tuhan itu bisa menggerakkan hati orang. Melalui apa? Melalui berbagai macam cara. Salah satunya yang saya sampaikan adalah melalui dia mendengar pujian, nyanyian dari gereja. Dan banyak juga dari kita yang menjadi orang Kristen kemudian kita diajak untuk bersaksi. Menjadi saksinya seperti apa? Tentu melalui kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak berhenti bersaksi, itu adalah bagian di dalam perkataan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ketika Tuhan Yesus mengembusi roh kepada mereka, yaitu kepada para murid, maka dia berkata, "Aku mengutus kamu." Ini adalah gambaran, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya para murid, supaya setiap kita yang mengaku orang Kristen tidak hanya fokus pada peristiwa kebangkitan, tidak hanya fokus pada keselamatan, tidak hanya fokus pada persekutuan, tetapi kita diajak untuk melihat menurut cara pandang Tuhan. Mendengar menurut cara pandang Tuhan. Berkata-kata menurut cara pandang Tuhan. Karena itu penting ketika Thomas yang kita baca, ketika para murid lain sudah bersuka cita mendengar dan juga menyaksikan Yesus yang sudah bangkit, kemudian Thomas berbeda dengan mereka. Dia berkata, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka, baik itu di tangan maupun di lambung, sekali-kali aku tidak percaya." Mungkin ini adalah sebuah realita yang kadangkala juga dialami oleh anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, siapa di sini yang
rajin berdoa? Angkat tangan. Setiap kita pasti rajin berdoa ya. Enggak perlu ditanya lagi, orang Kristen itu senjatanya adalah berdoa dan firman Tuhan begitu. Namun ketika doa itu menurut kita tidak dijawab oleh Tuhan, bagaimana respon kita? Biasa aja. Atau ada kekecewaan. Aduh Tuhan, aku sudah berdoa kepadamu supaya mamaku yang di rumah sakit itu bisa sembuh. Tapi kok sampai sekarang enggak sembuh-sembuh. Bagaimana ini Tuhan? Begitu ya. Kadang-kala kita rasakan. Iman kita mungkin membutuhkan bukti. Kalau memang Tuhan ada, tunjukkan kuasamu. Nah, yang pertama memohon. Lalu selanjutnya diiringi dengan menuntut Tuhan untuk membuktikan. Wah, sudah keterlaluan begitu ya. Padahal setiap kita diajak untuk percaya dan yakin di dalam iman kita bahwa Tuhan itu pasti melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu yang kadang-kadang terlupakan oleh orang Kristen ketika berada di dalam situasi dan kondisi yang menurutnya ini tidak mungkin bisa aku lakukan. Lalu kemudian bagaimana sikap dari Thomas ini juga menunjukkan bahwa manusia itu butuh bukti, bukan janji. Gitu ya. Ada slogan yang mengatakan bukti bukan janji. Tetapi kalau kita beriman kepada Tuhan, buktinya itu sudah jelas sekali kita alami, kita rasakan, kita jumpai, itu keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, ketika doa itu menurut kita tak kunjung Tuhan kabulkan, kita perlu merenungkan bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang itu seharusnya menjadi iman dan percaya kita kepadanya. Agar kita tidak kehilangan arah, agar kita tetap hidup di dalam iman kepadanya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan ketika Thomas itu melihat langsung Tuhan Yesus. Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini adalah pesan yang khusus. Pesan yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya setiap anak-anak Tuhan itu berjalan bersama dengan Tuhan. Ingat, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kamu. Ada Tuhan yang menolong dan juga menyertai serta memberkati kehidupanmu. Jadi jangan bimbang, jangan merasa sendirian. Iman itu yang membuat anak-anak Tuhan tetap percaya dan bersaksi. Bersaksi itu dalam bahasa Latinnya itu adalah marturia, atau dalam bahasa Yunaninya adalah marturia. Artinya adalah kesaksian iman dalam bentuk pemberitaan Injil sebagai berita keselamatan. Nah Bapak Ibu, berita Injil itu tidak hanya disampaikan oleh pendeta ketika berkhotbah, tetapi kepada setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berikan kuasa supaya kita bisa memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kita bisa menyatakan karya kasih Tuhan. Contoh mudahnya adalah ketika kita bersaksi untuk berani melakukan kejujuran. Kita lihat cuplikan video berikut ini.
Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, ya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Kristus, kejujuran itu mahal harganya. Bersaksi di dalam Tuhan ditandai dengan hidup jujur dan benar. Seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Ketika ia mau jujur, dia harus menghadapi godaan-godaan. Dalam kehidupan realita kita pun seringkali kita mau melakukan hal yang benar, tetapi kadangkala kita kemudian diperhadapkan dengan godaan-godaan agar yang benar itu kemudian dikompromikan dengan hal-hal yang tidak benar. Karena itu kita melihat bagaimana sikap Petrus di dalam bacaan kita dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Petrus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia jujur melakukannya, dia jujur mengatakannya di depan banyak orang. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun dia tahu konsekuensi yang akan ditanggungnya seperti apa, tapi dia memilih untuk hidup benar, memilih untuk hidup jujur karena dia sudah menerima kebangkitan dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menyertai dan menuntun langkah kehidupannya. Bagi setiap kita, mungkin di antara kita ada yang mengalami kesulitan untuk bersaksi. Baik itu mungkin
ada yang takut dikucilkan ketika melakukan hal yang benar. Mungkin ada yang takut dipecat dalam pekerjaan kalau pekerjaannya itu benar. Atau mungkin juga takut dijauhi oleh keluarga kalau berkata benar dan terus terang. Tetapi inilah bagian hidup kita. Inilah karya kita mengikut Tuhan Yesus. Inilah ketika kita sudah diselamatkan. Itu kita harus berani mengatakan yang benar. Berani melakukan yang benar. Bukan untuk kepentingan diri kita. Tetapi karena Tuhan Yesus yang menghendaki kita untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah jujur, hiduplah benar. Sehingga kesaksian kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang senantiasa menuntun dan menyertai langkah kehidupan kami, dan menghendaki agar kami bersaksi, karena kami telah menerima keselamatan, dan peristiwa kebangkitan Putra Tunggal-Mu kembali lagi mengingatkan agar setiap kami tidak hanya merayakannya, tetapi juga kami bersedia untuk diutus menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan, mempersaksikan kasih Kristus. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai dengan pimpinan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat bersaksi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapak pada saat ini untuk jemaat Tuhan di GKI Gading Indah. Tuhan berkati satu persatu, baik itu di dalam permohonannya, dalam pekerjaan, permohonannya dalam pendidikan, permohonannya tengah-tengah keluarga, kedamaian, keharmonisan, juga permohonannya di dalam karya dan pelayanan. Tuhan berkati, kiranya Engkau turut campur tangan, dan Engkau juga yang menuntun sehingga anak-anak-Mu ini tetap setia mengikut Tuhan, dan tetap dapat bersekutu dan melayani, sehingga kehidupannya dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan berkati dengan bertambahnya usia, bertambah pula hikmat dan pengertian untuk tetap setia di jalan Tuhan, untuk tetap dapat bersekutu di dalam Engkau, melayani dan bersaksi demi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk penabisan penatua anak yang akan dilaksanakan bulan yang akan datang. Tuhan berkati, Engkau turut campur tangan di dalam segala persiapannya. Engkau yang memimpin dan menuntun, sehingga penatua anak dapat ditabiskan dan menjadi bagian dalam karya dan pelayanan kasih Kristus di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, jajaran yang paling bawah. Tuhan berikan hikmat dan kearifan sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan di dalam takut akan Tuhan. Bekerja dengan jujur, dengan
dengan adil, dengan benar, dan dapat mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa ya Bapa untuk perdamaian bangsa di seluruh dunia. Di tengah konflik peperangan yang masih terus terjadi, kiranya damai sejahtera-Mu dapat memberikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Damai sejahtera-Mu dapat mengakhiri setiap peperangan, sehingga setiap bangsa dapat saling menghormati, menghargai, dan hidup di dalam damai kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami ini hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, persembahan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di jalan hidup yang lebar sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkatu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Matakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkah
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan memberi kepada setiap kami kesempatan untuk boleh datang beribadah dan mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, saat ini kami ingin mengucap syukur dengan membawa persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami dan berilah kepada setiap kami kesempatan dan juga merespon panggilan daripada-Mu untuk mempersembahkan hidup kami dengan melayani di gereja-Mu. Ya Bapa, berkatilah persembahan kami dan berilah hikmat kepada majelis jemaat untuk mengelola persembahan ini dengan baik. Inilah kami ya Bapa, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Umat terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.